warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel kesayangan kita, channel Singgih Putranto. Oke, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua berjalan-jalan menuju atau mengunjungi salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa ini. Tepatnya berada di Kabupaten Lamongan. Ia adalah Sunan Derajat. Oke, lanjut kita jalan-jalan guys. Let's go. Ini adalah jalan menuju ke makam Sunan Derajat. Jalannya lumayan bagus, lancar, dan enak dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sunan Derajat diperkirakan lahir tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya ialah Raden Qasim. Ia diberi gelar sebagai Raden Syarifuddin. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Raden Qasim terkenal dengan kecerdasannya. Setelah ia menguasai semua pelajaran Islam, kemudian dia menyebarkan agama Islam di daerah Derajat, tepatnya di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ini adalah tempat masuknya. Kemudian ini adalah kawasan parkir yang mana roda 4 ataupun roda 2 di sini bisa menampung cukup banyak. Selanjutnya let's go, kita jalan menuju arah makam. Ini jalan pavingan menuju ke arah makam. Sementara di hari aktif Senin sampai Jumat memang agak sepi. Dan ini area makam Sunan Derajat. Area makamnya cukup luas. Dan sekarang kita sudah mencapai gerbang masuk daripada makam Sunan Derajat atau Sunan Mayang Madu, yang mana tadi sudah saya jelaskan tentang beberapa sejarah tentang Sunan Derajat atau Sunan Mayang Madu. Ini areal pemakamannya cukup luas. Pemakaman ini pemakaman lama. Masuknya tanpa tiket. Dan di sini terdapat tugu peresmian tentang peresmian rehab dari renovasi Sitinggil makam Sunan Derajat Kecamatan Paciran oleh Kabupaten Lamongan. Dan di sini saya mau off dulu ya guys, soalnya memang di area makam dalam Sunan Derajat tidak boleh mengambil video atau gambar. Ini sejarah singkat tentang rumah peninggalan Kanjeng Sunan Derajat Raden Qasim yang terkenal dengan sebutan Rumah Dalem. Kemudian ini adalah foto pendopo tempo dulu. Ini adalah tempat bersucinya Kanjeng Sunan Derajat. Ini adalah gambar silsilah daripada keturunan atau asal-usul Sunan Derajat yang mana berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Indonesia dengan keturunan kerajaan. Kemudian selanjutnya setelah dari dalam, yang mana tadi saya tidak boleh mengambil gambar ataupun video daripada makam Sunan Derajat, kita menuju ke sebelah timur makam yang mana terdapat masjid tempat para pengunjung untuk sholat. Ini penampakan masjidnya. Masjid yang terbuat dari sekitar 80% kayu.
bagus, lumayan bersih tempatnya. Kemudian ayo kita masuk ke dalam untuk melihat bagian dalamnya. Nampak di dalam keadaan bersih, kemudian dengan ornamen dan arsitektur lama, terbuat dari sebagian besar kayu yang tebal, keras. Oke, selanjutnya kita jalan menuju ke Museum Sunan Derajat, tapi museumnya masih belum buka. Kita lihat dari arah depan, yang mana di dalam terdapat peninggalan-peninggalan dari zaman Sunan Derajat dulu, sekitar 1500 tahun Masehi. Terdapat 7 peninggalan filosofi dari Sunan Derajat. Yang pertama ialah selalu membuat hati senang orang. Yang kedua ialah dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan selalu waspada. Yang ketiga, dalam mencapai cita-cita yang luhur kita harus menghadapi segala macam rintangan. Yang keempat, kita harus selalu menjaga hawa nafsu kita. Yang kelima ialah dalam keadaan diam kita terdapat keheningan, dan dalam keheningan tersebut kita akan mencapai cita-cita yang luhur. Kemudian yang keenam, dalam pencapaian kebahagiaan hanya terdapat dalam sholat 5 waktu. Kemudian yang ketujuh adalah sejahterakanlah orang-orang miskin dan berikanlah perlindungan kepada orang-orang yang menderita. Itu tadi adalah 7 filosofi peninggalan dari Sunan Derajat. Oke, selanjutnya ke arah pulang daripada makam, kita diarahkan menuju ke jalan keluar. Di sini terdapat banyak orang-orang berjualan, yang mana orang-orang berjualan ini dipersiapkan untuk kita pulang membawa souvenir. Ada yang berjualan baju, peralatan sholat, mainan, atau souvenir-souvenir dari perhiasan ukiran-ukiran makam Sunan Derajat, atau seperti peninggalan-peninggalan Sunan Derajat, gamelan-gamelan kecil, baju-baju yang bertuliskan Sunan Derajat dan bergambar wajah Sunan Derajat. Oke, setelah keluar dari jalan arah pulang tersebut, kita diarahkan ke tempat parkiran lagi. Terdapat banyak warung-warung dan juga tempat makan. Itu tadi adalah kunjungan saya menuju ke salah satu makam penyebar agama Islam di Tanah Jawa, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Makam Sunan Derajat yang kini sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan ataupun para peziarah, mengandung beberapa cerita yang unik dan menarik di dalamnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini, dan juga share video ini ke semua teman-temanmu agar video ini tetap terus memberikan banyak manfaat dan channel ini tetap bisa berkembang. Lanjut di video selanjutnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.